Yo Tsemagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya, selalu lakukan hal positif dan ingat selalu untuk tetap bersyukur. Jadi di minggu ini Tsemagon akan tetap memberikan kalian beberapa analisa unik beserta dengan teori liar menarik seputar One Piece. Dan kali ini kita akan membahas salah satu anggota kru bajak laut topi jerami yakni Vinsmoke Sanji yang masih saja menarik untuk kita bicarakan. Ada beberapa misteri di masa depan yang akan dia dapatkan dan kita kali ini akan fokus membahas tentang bagaimana dia ke depannya nanti akan berhasil untuk menguasai haki langka yang tidak sembarang orang miliki, yakni Hausuka Haki. Ada banyak sekali foreshadow yang diberikan oleh Oda Sensei sebagai petunjuknya. Berikut juga dengan potensi kuat dengan kekuatan apa yang akan dimiliki ke depannya oleh Sanji selepas dia menguasai haki penakluk ini. Dan di akhir video kita juga akan membahas mengenai perkiraan nilai bounty yang akan dimiliki oleh Sanji di akhir serial manga ini. Yap, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sanji merupakan juru masak bajak laut topi jerami di One Piece dan orang keempat yang bergabung dengan kru Luffy di East Blue, tepatnya di Baratie. Dia bertujuan untuk menemukan All Blue dan untuk melakukan itu, dia berangkat berlayar bersama Luffy untuk mencapai Grand Line. Meskipun peran utamanya adalah sebagai juru masak, selama bertahun-tahun Sanji telah berkembang semakin kuat dan menjadi sangat kuat mengasah gaya kaki hitamnya dalam prosesnya. Sanji adalah petarung terkuat di bajak laut topi jerami. Setelah jeda 2 tahun, Sanji telah berhasil mempelajari cara menggunakan haki dan saat ini dia adalah pengguna Busu Suko Haki dan Kenbun Suko Haki. Sejauh ini, Sanji belum menunjukkan kemampuan untuk menggunakan Hau Suko Haki yang juga disebut sebagai haki penakluk. Namun, dia mungkin saja memiliki kekuatan tersebut. Sanji adalah pengguna haki yang sangat terampil. Selama 2 tahun yang dia habiskan di Pulau Kamabaka, dia melatih penggunaan haki Bususoku dan Kenbunsoku. Berbeda dengan Zoro dan juga Luffy, Sanji tidak diajarkan keterampilan ini oleh siapapun. Dia berhasil mempelajari semuanya sendirian dan itu tentu saja merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Sanji telah menunjukkan ketertarikannya yang besar terhadap Kenbunsoku Haki. Nah, menurut Oda Sensei, Sanji terbiasa menggunakan haki jenis ini pada level yang sangat tinggi. Di kru bajak laut topi jerami, meskipun Luffy bisa melihat masa depan menggunakan haki ini, Sanji dianggap sebagai pengguna kekuatan ini yang lebih baik. Itu tergambar dari jawaban dari Oda Sensei pada kolom SBS yang disebut bahwa tipikal haki dari Sanji lebih condong ke arah Kenbun Suko Haki dan lebih baik penguasaannya daripada Zoro dan juga Luffy. Sanji juga ahli dalam menggunakan armamen haki dan dia telah menunjukkan skill tersebut dalam beberapa kesempatan, terutama di Arc Wano. Untuk mengalahkan Queen, Sanji menggunakan hakinya untuk melapisi tubuhnya dan meningkatkan daya tahannya terhadap api bersuhu tinggi yang dia sebut dengan Ivrit Jambe. Yeps, dengan menggabungkan seluruh kekuatannya ini, dia mampu mengalahkan pria bernilai 1 miliaran berry dengan cukup amat mudah. Nah, meskipun Sanji sudah cukup kuat untuk saat ini, pasti ada ruang baginya untuk mempelajari jenis haki yang lainnya yang hanya ditemukan pada 1 dari 1.000.000 orang, yakni haki penakluk. Haki penakluk adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Untuk memiliki kekuatan ini, seringkali ada garis keturunan dari orang-orang dengan ambisi raja. Misalnya, Luffy adalah putra dragon, pria yang bercita-cita menggulingkan pemerintahan dunia. Ada juga Doflamingo adalah contoh lain dari seorang raja yang lahir dengan kekuatan ini. Meskipun hal ini tidak selalu terjadi, memiliki garis keturunan bangsawan tentu meningkatkan peluang seseorang untuk membangkitkan kekuatan ini. Children of Conqueror juga memegang kekuatan ini dalam serial One Piece. Contohnya Sarlet Katakuri, putra dari Big Mom, memiliki akses ke haki penakluk karena kekuatan ini dapat diturunkan. Demikian pula Yamato, anak Kaido yang juga memiliki akses ke sana. Sanji sendiri seperti yang diketahui adalah anak dari Vinsmoke Judge. Keluarga Vinsmoke di masa lalu adalah penguasa di North Blue. Oleh karena itulah, mereka sering digambarkan sebagai penakluk di masa lalu. Judge sendiri dikenal sebagai pahlawan perang yang terkenal. Oleh karena itulah tidak diragukan lagi dia berpotensi menerima kemampuan ini dan kemampuan haki rajanya ini tertidur di dalam dirinya untuk saat ini. Biasanya mereka yang membangkitkan haki penakluk melakukannya karena ambisinya yang luar biasa. Seperti Luffy misalnya, ingin menjadi raja bajak laut dan karenanya memiliki ambisi sebagai seorang raja. Zoro ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia yang mengharuskan dia untuk melengsarkan orang yang saat ini duduk di tahta itu, yakni Draco Mihawk. Demikian pula Sanji. Ambisi Sanji adalah menemukan All Blue dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh juru masak sebelumnya. Laut ini adalah tempat misterius di mana ikan-ikan dari 4 lautan dapat ditemukan. Meskipun hal ini tidak serta-merta membuatnya
melengsarkan seseorang. Hal ini mengharuskan dia untuk menaklukkan seluruh Grand Line dan kemudian menemukan lautan yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Menemukan All Blue adalah mimpi yang sangat sulit bagi Sanji dan hal ini bisa menjadi pemicu haki penakluknya. Jadi tentunya Sanji punya dasar yang cukup kuat untuk membangkitkan haki penakluk di masa depan. Jadi apa sebenarnya yang membuat seseorang bisa menguasai haki penakluk? Faktanya tidak ada kriteria tertentu. Haki penakluk diberikan kepada beberapa karakter terpilih dengan kemauan yang sangat kuat. Para penakluk ini adalah pemimpin yang terlahir secara alami. Nah, Sanji juga memperlihatkan ciri dari kemampuan ini. Contoh seperti di Zhao dan juga di Enies Lobby memperlihatkan Sanji yang memberikan perintah kepada kru. Ini membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang penuh dengan perhitungan. Dia juga diperlihatkan memimpin orang-orang yang awalnya bermusuh. Nah, karena sekarang kita sudah berada di saga terakhir, akan ada beberapa peluang bagi Sanji untuk membangkitkan haki raja ini. Kizaru, Kuzan, Shiryu, Ksatria Suci, ataupun bahkan anggota Gorosei adalah kemungkinan lawan Sanji yang mungkin akan membangkitkan haki penakluk melawan mereka. Nah, jika Sanji membuka haki penakluknya, ini akan menjadi langkah terakhir yang dia perlukan untuk membuka kemampuan terakhirnya, yakni Black Flames. Basis dari api pertamanya adalah merah yang masih dalam tahap Diablo Jambe biasa. Kemudian adanya perubahan tingkatan kekuatan yakni api biru yang bernama Ifrit Jambe. Ini dipadukan dengan Busutsu Haki dan Kenbutsu Haki. Nah, dan peluang terlahirnya api baru akan tercipta jika Sanji bisa menggunakan haki penakluk dengan api yang akan kembali melakukan peningkatan. Nah, bisa Tamagon bilang nama api dari Sanji yang terakhir ini adalah Noir Jambe. Noir Jambe berarti kaki hitam dalam bahasa Prancis, memenuhi julukannya sebagai Sanji si kaki hitam. Dan terakhir dengan kesemua ini, berapakah nilai bounty yang akan dimiliki olehnya selepas sudah menguasai teknik-teknik mematikan ini? Tamagon prediksikan bahwa harga buronan Sanji terakhir akan sekitar 3 miliar berry, karena San itu berarti 3 dalam bahasa Jepang. Oda sangat menyukai permainan kata-kata kan? Namun untuk spesifik bounty yang akan dimiliki oleh Sanji mungkin akan berkisar di angka 3 miliar 259 juta berry. Detail dari angka ini maksudnya adalah San berarti 3, Ji berarti 2, 5 berarti Kou, dan 9 berarti Ku atau bisa dibaca cook atau memasak. Jadi jika digabungkan, angka-angka ini akan bernilai 3 miliar 259 juta berry. Jadi bagaimana menurut kalian dengan harga buronan seperti ini? Apakah cocok untuk Sanji di akhir saga One Piece nanti? Oke, terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisa yang kurang berkenan maupun kata-kata yang terlewatkan. Sampai jumpa di teori liar berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.